Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teknotrend Channel, masih bersama saya Andrian Wahyu. Dan kali ini kita akan mencoba membuat database dengan database Oracle. Jadi sebelum kita membuat database, kita harus tahu dulu dari bagaimana IRD-nya, bagaimana physical database-nya, bagaimana SQL database-nya, apa-apa saja sintak yang diperlukan. Jadi kita mulai dari nol nih dulu ya. Pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana desain IRD-nya. Jadi IRD itu adalah Entity Relationship Diagram. Jadi IRD itu seperti desain bagaimana kita mengatur dari database ini supaya kita bisa tahu berapa table yang harus kita buat dan apa-apa saja relationship dari tabel-tabel tersebut. Oke, kita langsung saja. Mungkin kita akan langsung membuat IRD-nya. Di sini kita sudah ada data dari struk toko. Jadi di sini sudah ada nama tokonya, sudah ada item-itemnya, barang-barangnya apa saja, harga, jumlah, dan totalnya juga sudah ada. Di sini sudah ada. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuka Excel-nya dahulu. Oke, di sini kita lihat apa-apa saja yang terisi di sini. Misalnya kita isi seperti terjual kepada, di sini saya sengaja menghilangkannya. Jadi di sini kita buat saja langsung. Kita kecilkan saja ya, biar bisa kita melihat kedua-duanya. Yang pertama itu ada terjual kepada. Oke, kita buat dulu ya, namanya adalah struk. Di data struk itu ada terjual kepada. Mungkin masih bingung ya terjual kepada itu maksudnya apa, nanti kita akan ubah. Oke, selanjutnya ada konsumen. Konsumen di sini adalah tata pembayarannya ya. Bagaimana mereka membayarnya, yaitu tunai atau non tunai. Lalu di sini ada tanggal. Selanjutnya sudah tanggal, ada nomor kwitansi. Setelah nomor kwitansi ada kasir. Oke, setelah ada kasir itu ada item. Di sini ada item ya. Yang kedua itu ada quantity. Kita buat saja quantity. Ketiga ada deskripsi. Ada harga. Ada jumlah. Dan kita pergi ke bawah ada total juga. Oke, sampai di sini sudah kita buat semuanya. Kita tebalkan saja untuk struk ini. Oke, langkah yang pertama kita harus memisahkan data yang multi value. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kan terjual kepada. Terjual kepada ini ada berapa value? Pasti satu kan? Dan contoh misalnya kalau kita multi value itu seperti di item ini. Item ini jadi multi value karena ada banyak item di sini yang tertera. Oke, langsung saja kita buat dulu. Ini table stroke. Kita tebalkan saja. Jadi di sini terjual kepadanya masih satu ya, berarti ada terjual kepada. Kita copy saja. Konsumen satu ya. Tanggal juga satu. Lalu nomor kwitansi kasir juga satu. Lalu item ada banyak ya. Item, quantity juga banyak, deskripsi juga banyak, harga dan jumlah juga banyak. Oke, kita bedakan lagi. Kita bedakan di sini. Jadi ini table apa yang harus kita namai? Mungkin karena ini berhubungan dengan barang, kita namain saja barang ya. Barang. Oke, kita tebalkan. Oke, di sini sudah total cuma satu ya. Berarti kita buat total. Oke, langkah selanjutnya kita buat 2NF ya. 2NF di sini kita harus memisahkan. Kita harus mencari ID-nya dulu, unique ID-nya. Setelah kita mencari unique ID, dan selanjutnya kita mencari apakah atributnya memiliki hubungan dengan unique ID yang kita buat tadi. Oke, kita buat juga. Di sini ada struk juga.
ada struk, di sini ada barang. Oke, di struk ada terjual kepada dan konsumen. Ini kita jadikan nomor kwitansi menjadi unique ID ya. Setelah itu terjual kepada itu masuk kepada konsumen ya. Terjual kepada ini termasuk konsumen, jadi kita harus pisahkan. Konsumen, tata cara pembayaran konsumen berarti masih termasuk konsumen, kita pisahkan karena tidak termasuk pada struk. Tanggal itu masuk ke bagian struk, kita masukkan tanggal. Nomor kwitansi sudah. Kasir kita pikir dulu, kasir itu termasuk struk atau tidak. Jika tidak, kita akan memisahkan, kita pisahkan saja di sini. Oke, kasir sudah. Dan total termasuk struk ya, pasti termasuk struk. Lalu setelah itu kita ambil dari barang. Dari barang, item termasuk barang, quantity termasuk barang, deskripsi termasuk barang, harga termasuk barang, jumlah termasuk barang. Oke, berarti semuanya mempunyai hubungan ya. Jadi di sini apa yang kita jadikan unique ID-nya, kita bisa menggunakan item, yaitu nomor item. Nih, tampaknya uniknya, setiap item pasti mempunyai kode-kode yang berbeda. Oke, di sini terjual kepada dan konsumen. Ini kita bisa membuat table konsumen. Table konsumen. Kita tebalkan. Dan satu lagi ada kasir. Kita buat kasir. Nah, karena di sini belum ada unique ID-nya, kita bisa membuat sendiri unique ID-nya. Mungkin di sini kita buat ID konsumen. Dan di sini kita bisa rubah jadi nomor kasir saja. Nomor kasir. Oke, kita dekatkan dulu supaya bermudah. Kita dekatkan ke sini. Oke. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apakah atribut ini sudah memiliki hubungan lagi dengan tabelnya. Kita akan melihat lagi, kita buat 3NF di sini. Lalu di struk di sini ada total, ada nomor kwitansi. Kita buat. Oke, di sini nomor kwitansi termasuk struk, benar. Tanggal itu tanggal struknya, benar. Total, apakah total itu total struk? Tidak. Oke, jadi di sini total ini masuk kepada barang karena total harga barang. Jadi kita bisa memindahkannya ke sini. Selanjutnya kita cek lagi barang, nomor item ini termasuk barang, kuantitinya kuantiti dari barang, deskripsinya pasti deskripsi barang, harganya harga barang, jumlahnya jumlah barang. Oke, ini bisa kita copy saja. Lalu di sini ada konsumen. Konsumen ada ID konsumen, terjual kepada, nama konsumen, dan konsumen. Oke. Sini kita bisa copy paste juga. Dan selanjutnya ada kasir. Di kasir ini ada nomor kasir dan kasir. Oke, sudah pasti ya. Oke, di sini kita sudah dapat ada beberapa table yang harus kita buat, yaitu ada tabel struk, tabel barang, dan konsumen, dan kasir. Oke, supaya untuk memperjelas ini terjual kepada mungkin agak aneh ya, mungkin kita akan mengubah jadi nama konsumen. Dan konsumen ini juga kita buat pembayaran. Pakai metode apa konsumen ini membayarnya, yaitu tunai atau non tunai. Oke, di sini kita sudah mengelompokkannya menjadi 4 entity. Jadi di sini kita akan membuat entity-nya langsung. Jadi cara membuat entity-nya kita harus membuka dulu data modelernya. Dari data modeler ini kita akan membuat new entity baru, itu mengambil dari sini, lalu tarik seperti tadi dan kita ubah di sini. Misalnya kita akan membuat kasir. Entity-nya kasir, lalu menambahkan atributnya ada di sini. Dari atribut ini kita tambahkan dulu dan apa-apa saja nama atributnya, yaitu ada nomor kasir. Oke, kita buat logical,
dia jadi primary UID karena unique ID tadi, dan ada nama. Oh, tadi masih ada, mungkin di sini kita bisa nambahkan kasir ini apa. Kasir ini kita buat nama kasirnya. Oke, berarti di sini ada nama kasir. Oke, kita buat logical, kita buat mandatory karena nama itu harus diisi. Oke, pembuatannya seperti ini. Jadi kita bisa membuatnya, kita ambil di sini dulu, nanti kita seret dan kita ambil, kita ubah namanya, nama entitasnya, kita kasih atributnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita akan percepat saja pembuatan dari entitas ini. Oke, pembuatannya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi untuk relationship-nya kita bisa menggunakan yang ada di sini, yaitu ada one to many, ada many to many. Tapi di sini saya menggunakan one to many ya, karena di sini kasir dan struk itu pasti berhubungan. Jadi apa-apa saja yang ada di struk tadi itu kan berpecah tuh. Jadi semuanya mengarah ke struk. Untuk relationship-nya kita harus tahu dulu dari kasir ini ke struk. Kasir itu pasti ada atau tidak ada struknya. Pasti ada satu atau banyak struk. Tapi struk itu dia pasti ada satu kasir. Oke, dari pelanggan ini, misalnya kan pelanggan nih, pelanggan ini dia mungkin saja ada struk atau banyak struk, tapi di satu struk itu pasti ada satu nama pelanggan. Jadi seperti itu. Jadi begitu penggunaan dari one to many. Oke, sekian dulu. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan ke physical database. Jadi saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.